Pada Sabtu 12 Oktober 2024, kebakaran terjadi di Pelabuhan Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara, saat speedboat yang membawa calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara, Beni Laos dan Sabrin Sehe terbakar sekitar pukul 14 waktu Indonesia Timur. Menurut Kepala Basarnas Ternate, Fatur Rahman, insiden ini mengakibatkan 5 korban tewas di tempat dan jumlah korban meninggal bertambah menjadi 6. Peristiwa ini terjadi ketika speedboat sedang bersandar di pelabuhan untuk mengisi bahan bakar. Tiba-tiba muncul percikan api yang memicu ledakan besar, menyebabkan kebakaran yang melahap seluruh kapal. Pada saat itu, rombongan sudah berada di dalam speedboat. Dari total 33 penumpang, 17 orang berhasil diselamatkan, sementara 10 lainnya mengalami luka-luka dan segera dirawat di RSUD Bobong. Ya, baik, dapat kami sampaikan pada pukul 14.05 waktu Indonesia Timur, speedboat Bella 72 yang selesai melaksanakan kampanye, nah itu mau kembali ke dalam speedboat, dan speedboat setelah beberapa penumpang sudah memasuki speedboat, dan speedboat mengalami terjadinya kebakaran. Nah, itu yang dapat kami peroleh pada saat awal terjadinya terbakarnya speedboat Bella 72. Ini terbakar atau sempat ada ledakan terlebih dahulu, Pak Fatur Rahman? Baik, dapat kami sampaikan itu memang terjadi ledakan dan bersambut dengan terjadinya terbakar. Oke. Nah, dugaan awal korban yang tewas 6 orang ini apakah memang terkena ledakan tersebut begitu, atau justru tidak bisa menyelamatkan karena api dengan cepat berkobar begitu? Dugaan awal adalah bukan karena ledakan dan sudah sempat meloncat ke laut, dan akibat dari ledakan tersebut, nah beberapa posisi korban pun diketemukan sudah ada di air, dan juga ada yang sebagian diketemukan di daerah kapal tersebut, karena begitu cepatnya proses itu terjadi dan beberapa berupaya untuk menyelamatkan diri. Oke. Ya, Pak Fatur, penyebabnya apa, Pak? Karena tadi sempat disampaikan ada ledakan di sana. Ya, salah satunya adalah penyebabnya adalah terjadinya ledakan dari speedboat tersebut. Itu dugaan awal. Nanti untuk nanti lebih lanjutnya akan ada tim investigasi yang akan melaksanakan investigasi terhadap speedboat tersebut. Ya, memang Basarnas sendiri dalam konteks penyelamatan orang ya, Pak ya. Tapi dari informasi yang beredar juga, Pak, mungkin kita juga ingin konfirmasi kepada Basarnas. Ini dari data juga masih ada yang menyebut 40 orang. Makanya mungkin bisa dikonfirmasi, Pak. Baik, dapat kami sampaikan terkait dengan data yang ada di lapangan. Memang awal adalah terjadinya simpang siur data. Setelah kami melaksanakan validasi data dan pengecekan secara keseluruhan, itu memang awalnya infonya adalah 40 orang. Setelah kami melihat dari data tersebut, ternyata terjadinya pendobelan nama, maka begitu kita memastikan dan juga kita adakan cross check, ternyata jumlah keseluruhan sebanyak 33 orang, dengan rincian sudah disampaikan 6 mengalami meninggal, 10 dirawat di rumah sakit RSUD Bobong, dan 17 dalam keadaan selamat sehat. Pak Fatur Rahman, artinya pencarian sudah selesai, Pak ya? Kalau data-data semua mungkin sudah termasuk yang tadi dirawat dan meninggal dunia, artinya saat ini sudah tidak ada lagi yang masih dicari ya, Pak? Betul sekali, tidak ada lagi yang dicari, dikarenakan speedboat pun yang mengalami terbakar yang adanya di dermaga itu pada pukul 20.21
sudah ditarik menuju ke bibir pantai. Setelah di bibir pantai, kita pastikan bahwa tidak adanya korban di dalam speedboat tersebut. Baik Pak Fatur, ada 10 orang masih dalam perawatan intensif di RSUD Bobong, kondisinya seperti apa Pak? Nah, untuk kondisi yang berada di rumah sakit Bobong pun kami tidak memonitor sejauh itu, dikarenakan kita proses adalah proses evakuasi. Proses evakuasi yang kita butuhkan adalah untuk mempercepat proses evakuasi tersebut. Baik dilarikan ke rumah sakit, setelah itu baru kita melakukan pendataan jumlah yang ada di rumah sakit. Untuk kondisi realnya adalah kita tidak sampai sejauh itu. Ya, pada saat dievakuasi Pak, apakah Kondisi juga korban ini ya? ditemukan juga ada sejumlah luka bakar di tubuh korban ini? Ada 10 orang? Ya, memang ada sebagian yang kena luka bakar. Memang pada saat itu terevakuasi menuju ke rumah sakit, tetapi secara detailnya nanti mungkin bisa disampaikan oleh pihak rumah sakit kondisi dari ke-10 korban yang dirawat di rumah sakit. Seluruh korban dievakuasi pada pukul 20.30 waktu Indonesia Timur dan sisa bangkai kapal ditarik ke tepi pantai. Proses evakuasi dihentikan setelah tim memastikan tidak ada lagi korban yang tertinggal di dalam kapal. Tragedi ini terjadi di tengah perjalanan kampanye Benny Laos dan rombongannya menuju Desa Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat. Peristiwa tersebut mengejutkan masyarakat setempat dan penyelidikan lebih lanjut dilakukan untuk mengetahui penyebab munculnya percikan api yang menyebabkan kebakaran ini.